ketua kelas dan primadona. Pada saat yang sama, di salah satu restoran terbaik di kota LH. Beberapa orang sedang berada di dalamnya. Di dalam restoran ada Diska, Gladys, Wendy, Sheila, Clara, dan orang yang pernah bertemu dengan Damar di pesawat. Dia adalah Tandi Purnomo. Mereka semua duduk di meja yang sama. Selain itu, ada beberapa orang yang datang bersama Wendy dan sisanya adalah tamu undangan dari Diska dan Gladys. Tandi terlihat salah tingkah duduk di sana. Wajahnya terlihat gelisah dan memerah di satu waktu. Bahkan air putih di gelasnya sudah beberapa kali kosong. Dia selalu meminumnya saat merasa gugup atau malu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Wendy langsung bicara ke intinya. Berani sekali melakukan hal gila pada Clara. Ya, sebelumnya, Diska mengundang Tandi dan mengatakan akan mengenalkannya pada wanita cantik. Diska pun melirik ke arah Clara. Saat mereka minum bersama, Tandi melirik Clara dengan tatapan tak sembrono yang tidak disukai wanita dimanapun. Dan gilanya lagi, tangan Tandi memegang paha Clara. Orang pertama yang melihat adalah Sheila. Dia tidak pernah bisa menoleransi perlakuan lelaki yang cabul pada wanita itu pun langsung menghajar Tandi. Tandi mendapatkan pukulan dari Sheila. Dan setelah Wendy tahu, dia mengguyurkan secangkir teh ke wajah Tandi yang masih merah karena pukulan Sheila. Diska menyaksikan adegan temannya diadili itu dan berkata tidak terima, Gwen, kamu berlebihan. Tandi melakukan itu ya karena dia suka Clara. Ya memang sembrono, tapi bagaimanapun juga dia itu tamuku sekarang. Kamu memperlakukannya buruk sekali, jangan membuatku malu. Wendy tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Diska, apa sih yang Kak Diska rencanakan. Tandi menyeka sisa air teh di wajahnya dengan tisu yang tersedia. Benar, Wendy Kang. Anak dari orang terkaya di JC. Tapi ingat, ini di LH. Kamu bisa apa di sini? Jangan berlebihan deh. Gladys yang dari tadi dia mulai ikut kesal. Jangan ganggu dia. Diska mengerutkan kening. Tandi terdiam. Mereka berdua tidak menyangka kalau Gladys akan ikut campur. Gladys, kata Diska sambil memandang Gladys penuh tanda tanya. Mereka teman-temanku. Kalian tunjukkan rasa hormat pada mereka. Walaupun kekuasaan keluargaku sedang turun, kalau demi temanku, aku bisa melakukan apapun. Kalau Tandi tidak pergi, kita batal bertunangan. Ancam Gladys pada Diska yang ada di sebelahnya. Diska mengerutkan keningnya, mencoba untuk tenang. Hei, jangan marah. Sabar ya, sabar. Dia memang sudah melakukan kesalahan. Kalian mengobrol dulu saja. Aku akan ajak teman-temanku keluar dulu. Saat Diska mengatakan hal itu, matanya berkedip ke yang lain. Beberapa lelaki tampak berdiri begitu melihat sinyal dari Diska. Setelah mereka pergi, Wendy mengumpat dan berkata, sial, mengganggu sekali. Gladys tidak merespon Wendy dan memilih membahas topik lain. Ngomong-ngomong bagaimana kabar Damar selama kerja di perusahaanmu? Wendy menghela napas, apa yang bagaimana? Pagi ini aku menunggunya, tapi sampai jam 10 dia belum datang. Dia tidak berangkat kerja, benar-benar membuatku gila. Gladys mengerutkan kening dan bertanya, apa dia tidak bisa bersyukur sudah dapat kerja? Sebenarnya dia juga tidak begitu butuh kerja. Dia sendiri jadi bagian dari Bank Royal. Saat Wendy hampir menjelaskan hal yang tidak seharusnya, Clara menarik tangannya mencoba menghentikan Wendy. Yah, tapi ayahku sangat menyukainya, jadi aku tidak bisa memecatnya. Kamu bilang dia mau datang ke LH? Tanya Gladys tiba-tiba. Wendy tidak menyangka kalau akan mendapatkan pertanyaan dari Gladys. Kenapa Gladys penasaran lagi soal Damar? Di sebelah Wendy, Kalinda menoleh dengan raut wajah keheranan. Kenapa dia ke sini? Duh, mataku bisa sakit kalau lihat dia. Gladys mengangkat teleponnya yang tiba-tiba masuk ke ponselnya. Halo, Kak. Ternyata telepon dari Rizky. Halo, adikku, ada yang ingin aku katakan. Damar datang ke LH. Menjauhlah dari anak itu. Kalau dia berani mendatangimu, langsung telepon aku. Dia pasti bersiap membuat ulah. Menurutku, dia akan merusak acara tunanganmu dengan Diska. Rizky terdengar kesal. Acaramu harus berjalan lancar, paham? Hah, Gladys belum dapat mencerna semua peringatan yang diberikan oleh kakaknya itu. Dia sudah di LH. Baru saja dia membuat masalah dengan orang-orangku di Flow Fire, kata Rizky sambil membuang ludah. Oke aku paham. Gladys menghela napas. Setelah menutup telepon, tidak ada yang melihat ekspresi apa yang baru saja dibuat Gladys. Ada kilatan gembira di matanya. Dia menoleh ke para wanita yang ada di sampingnya. Damar, sudah di LH. Hah, semua orang terkejut bukan main. Damar pulang ke rumah bertepatan dengan waktu orang tuanya pulang. Maya melihat Damar, air matanya tidak berhenti mengalir. Dia menarik Damar ke dalam pelukannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mereka mengobrol sampai pukul 1 pagi.
Mereka berdua seperti enggan menyudahi jalinan kasih antara orang tua dan anak yang sudah terpisah bertahun-tahun itu. Seolah tidak ada hari esok, mereka bercengkerama sampai larut. Keesokan harinya, Damar bangun pukul 10 pagi. Setelah mandi dan ganti baju, dia menelepon Bagas. Hanya beberapa detik setelah nada sambung terdengar, Bagas langsung mengangkat telepon itu. "Hei, kenapa baru sekarang kamu hubungi aku?" Damar senang mendengar suara Bagas yang bersemangat itu. "Kemana aku harus pergi?" Tanya Bagas lagi. "Nafis Group," jawab Damar. Nafis Group." Bagas tergagap begitu mendengar jawaban Damar. Damar memiliki 70% saham dari Nafis Group, sisanya adalah milik Lilia. Ayah Damar juga bekerja di sana. Demi membuat ayahnya nyaman, Damar sudah memerintahkan semua orang untuk tidak menunjukkan rasa hormat mereka ke Damar saat ayahnya bekerja. Salah satu anggota Night Watcher terluka saat menjalankan tugas. Akibatnya satu lengannya cedera dan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya atas permintaan Damar dan Lilia, dia bersedia menjadi direktur umum di Nafis Group. Dan Damar adalah pemimpin perusahaan paling misterius. Tentu saja, saat Damar kembali dia akan memanfaatkan kekuasaan Nafis Group. Selain menyuruh Bagas untuk bekerja di sana, dia juga berencana untuk mencari tahu sesuatu tentang masalah perusahaan. Setelah selesai menelepon Bagas, Damar pun keluar. Setengah jam kemudian, Damar sampai di pintu masuk Nafis Group. Bagas sudah menunggunya di sana. "Hei, jangan bercanda. Kamu di penjara selama 9 tahun. Terus kamu tiba-tiba bilang kalau kamu adalah bos di Nafis Group. Apa kamu serius?" Bagas menghampiri Damar dengan wajah bingung. "Aku sudah bilang, kan, kalau aku tidak di penjara, kamu masih belum percaya," kata Damar. "Damar, kamu tidak bisa bohong denganku. Nafis Group kan salah satu perusahaan terbesar di LH. Mereka bergerak di berbagai bidang industri." Bagas masih tidak percaya. "Mulai hari ini kamu akan kerja di sini. Mulai sekarang kamu akan bekerja di perusahaan yang kamu jelaskan barusan," kata Damar sambil menepuk bahu Bagas. "Sudahlah, jangan buat masalah lagi. Kita pergi saja, ayo." Bagas sudah curiga sedari awal. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Jendela mobil itu dibuka. Seseorang menyembulkan kepalanya keluar dari kursi di sebelah sopir, Bagas. Damar ikut menoleh. Di dalam mobil ada dua orang. Seorang wanita duduk di kursi penumpang samping kemudi, dan seorang lelaki berkacamata duduk di depan kemudi. Damar mengenali dua orang ini. Mereka berdua adalah teman sekelasnya waktu SMA. Lelaki itu dulunya adalah ketua kelas mereka, namanya David. Dan yang wanita, dia adalah primadona kelas mereka dulu, Susan. Mereka saling melihat satu sama lain. Begitu melihat Damar, Susan langsung bertanya, "Loh, Damar, kamu sudah bebas. Bukannya kamu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ya?" Damar mengerutkan kening. Di kursi kemudi, David membuka pintunya dan berjalan keluar. Dia melihat Damar dan Bagas. Apa kalian mau melamar kerja di perusahaan kami?" "Duh, maaf ya, tapi perusahaan kami hanya menerima lulusan dari universitas ternama." Bersambung.